أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يد القبول وتمام كل رسول مأمول صلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم للصحابة القرابة والتابعين وتابعهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روحه شيخ عبد القادر الجيلاني وشمس سمن المنداني وشمس بن جري وشمس زين بن عبد الغني وشمس سمن من شرون عبد الماغن وصولهم وفر جميع وإلى روحه سيدنا مهاجر الله حمد بن عيسى ثم لسيدنا محمد بن علي وعلي صولهم وفورهم من جميع ولارسنا الشيخ سيدنا حبيب سالم عبد الله بن عمر الشاتري وصولهم وفورهم من جميع ولا رهي شبيكه وبلغ وزمل وفرد واقدر والاهتريم وصولهم وفورهم جميع وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكما نواه سبر صالح بن اتصال ولا حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نعم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, yang sama-sama kita mulaikan para hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kembali nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang terhingga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk hadir menimba ilmunya, menimba warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak lain dan tidak bukan hadir kita dalam majlis ilmu ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, qabul hajat dunia akhirat, dan dimatikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat dan yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Sebelum kita memulai pengajian, hendaknya lah kita yang belum berniat i'tikaf di dalam masjid ini kembali kita mengingatkan untuk berniat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku berniat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun nawakidul wudu'i arba'atun. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini illa al-maniyya. As-sani zawalul aqli bijununin aw sukrin aw igma'in aw binaumin illa an-nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah sampai di pembahasan pembatal-pembatal wudu, yang mana maksud dari pembatal-pembatal wudu ialah al-asbabul lati yantahi bikullin minha al-wudu, yaitu seseorang yang menyebabkan selesainya pekerjaan wudu orang tersebut.
Artinya misalnya ada sesuatu ini, maka wudunya seseorang tersebut batal. Yaitu arba'atun, ada 4 perkara. Jadi selain 4 ini, maka wudunya kada batal. Seperti apa? Makan dan minum. Jangan sangka makan dan minum itu membatalkan wudu. Kecuali pian makan dan minum sambil bakami. Nah, itu batal wudu. Jadi ada 4 pembatal-pembatal wudu. Yang pertama al-awwalu, ini sudah kita jelaskan minggu semalam, alhamdulillah. Yang pertama al-khariju min ahadis sabilaini, keluar sesuatu daripada dua jalan, yaitu apa? Jalan muka dan jalan belakang. Nah, dubur, kubul dan dubur. Sesuatu apapun yang keluar dari 2 jalan ini, maka membatalkan wudu. Apapun itu, baik itu cairankah atau anginkah dari belakang misalnya, atau sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang dihormati. Ampun maaf, seperti misalnya permata kah? Temakan permata nih, kada sengaja temakan permata. Kayak kekanakan tuh lah, halus-halus misalnya, pas masih merangkaknya tuh lah, gagah kalau tuh temakan sesuatu misalnya. Tapi ini kisahnya aja, cuman nih membahas hukum tentang wudu. Kekanakan nggak apa-apa. Nah, ini saya kira kita takribul paham, kita mendekatkan paham. Kayak temakan apa misalnya, keluar dari 2 jalan tersebut, maka wudunya batal. Apapun itu yang keluar, walaupun kering, misalnya kayak permata tadi, halus kalau bendanya tuh, kering keluar, maka batal juga hukumnya. Nah, illal maniya, kecuali keluar air mani, ini kada membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada kaidah fikih yang menyebutkan apabila aujaba a'zamal amraini, datang 2 yang wajib. Artinya misalnya inya baudu nih, sekalinya keluar mani, otomatis keluar dari 2 jalan tadi membatalkan wudu. Tapi inya wajib mandi juga. 2 sebab 2 ini datang secara bersamaan, yaitu mandi lawan harus baudunya. Jadi di sini inya diwajibkan mandi dan tidak membatalkan wudunya. Akan tetapi ulama membahas bahwasanya biasanya keluar mani itu diiringi dengan mazi, maka batal wudunya. Contohnya kayak apa keluar mani yang kada membatalkan wudu nih? Misalnya aja kita duduk di masjid, teguring, dan tempat duduk kita nanti ada penjelasannya, dan tempat duduk kita ini kada tegarak, sekalinya temimpi basah nih. Nah, otomatis ya kalau lah batal wudu kita tuh kada. Tapi kita harus mandi karena apa? Karena mimpi basah atau mimpi ihtilam namanya, mimpi basah ujar kita. Nah, nanti ada pembahasannya. Yang kedua pembatal wudu yaitu zawalul aqli bijununin au sukrin au igma'in, yaitu dengan hilangnya akal. Hilangnya akal ini maksudnya ujar musannif yakinan, dengan yakin, yaitu al-ghalabah alaihi annal murada zawalut tamyiz, yaitu hilangnya, kalaunya akal ini gunanya untuk membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Nah, jadi ketika ia hilang akal, ia tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Nah, seperti apa? Bijununin, seperti gila, au sukrin, atau mabuk, au igma'in, atau pingsan. Nah, ini contohnya, ini membatalkan
membatalkan wudu. Artinya amunnya sudah gila, otomatis akalnya ini kada bekerja. Nah, anu akan hak orang gila tuh tarus artinya otaknya kada berfungsi. Au sukrin, kayak orang mabuk, pandiri haknya menyaranyau, maranyau bahasa Banjarnya nih. Nah, au igmain, atau orang pingsan walaupun pingsannya setumat, walaupun besang haja atau kada besang haja, ini batal wudunya. Nah, au binaumin, atau tidur. Nah, guring ini membatalkan wudu juga. Nah, illan nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu, tapi ada guring atau tidur. Nah, ini campur-campur bahasanya. Tidur, tapi tidurnya ini tidak membatalkan wudunya. Seperti apa? Illan nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu, kecuali tidur secara duduk yang duduknya ini tetap. Nah, itulah yang mana duduknya ini tetap, artinya inya guring itu berdiam aja kayak itu tempat duduknya, kada yang tak unggit-unggit tuh kada. Kita munjun aja, apalagi pas khutbah adalah. Nah, tegarak tempat duduknya, tegarak terangkat misalnya, nah itu membatalkan. Kecuali nya kawa duduk aja, guring berduduk, nah ini kada membatalkan wudu. Patokannya yaitu tempat duduknya ini terpindahkah, kadakah. Nah, jadi di sini ada 4 syarat orang yang guring yang kada batal. Pertama yaitu mumakkinan maq'adatahu minal ardi, yang tempat duduknya ini tetap aja kada berubah-ubah. Nah, syarat pertama, yang mana menyebabkan sesuatu itu kada kawa keluar angin, kada kawa keluar. Nah, paham, kawa dipahami itulah. Artinya tempat duduknya kada bergerak-gerak, kada menyebabkan angin keluar. Nah, syarat yang kedua yaitu mu'tadil khilqah, ai laisa mufritan fil badanah wala fin nahul. Orangnya kada, ampun maaf di sinilah, orangnya kada terlalu lamak dan kada terlalu kurus. Nah, intinya di sini patokannya itu sekira jangan sampai keluar angin waktu duduknya itu. Nah, ini penjelasannya angin. Amunnya beda seperti kayak keluar air kencing, beda lagi. Kada tiis ya kita, beda. Nah, yang ketiga yaitu ayyastaiqiza 'alal halatin nama 'alaihi. Inya ini bangun dengan duduknya sebelum inya guring. Artinya kayak itu aja inya berduduk. Nah, ini kada membatalkan. Yang keempat, alla yakhbirahul ma'sum, bahwa tidak ada mahabarakan orang yang maksum. Orang yang maksum ini orang yang beribadah terus, artinya kawa dipercaya orang ini. Nah, misalnya ujar orang ini, pian tadi itu bergerak pas guring. Nah, maka Imam Romli mengatakan batal wudunya. Batal wudunya. Ada orang yang memadahkan soalnya. Nah, kemudian mumakkinan maq'adahu, yang tetap tempat duduknya, fi min maqarrihi, yaitu tempat duduknya, ka'ardin, seperti apa? Amun kayak kita di sini seperti tanah ini maksudnya orang kita ini nyaman bahambal. Kalau zaman bahari itu kan ada ambal. Nah, berdabu tanah. Wa zahir dabah, seperti di atas kendaraan juga. Nah, pian bermobil tuh, pian bermobil kada batal wudu pian, amun pian tetap wudu duduknya. Membahas guring ini, ujar pepatah Arab, guring ini, tidur ini lebih manis daripada madu. Jikalau antum kada percaya, maka coba
pian toh hendak guring benar sudah tawari ja madu, pian memilih guring daripada madu, ya kah? Karena apa tadi ja pepatah Arab tadi, lebih manis daripada madu. Nah, dan tidur ini namunnya kita niatkan untuk ibadah, seperti apa? Seperti tidurnya para mutahajjidin, seperti orang yang ketujuh bangun malam, itu guringnya yaitu ngarannya qailulah. Qailulah ini hendak juhur jam 10 di atas itu. Nah, itu guringnya orang yang rajin beribadah. Amunnya kita kata kau guring misalnya begawi, bisa juga habis juhur. Dan dimakruhkan guring habis subuh. Habis subuh guring. Nah, ini makruh. Akan tetapi di sini kada apa-apa. Nah, kada haram kada habis subuh tuh guring, hukumnya kada haram kada, tapi makruh aja. Amunnya kita kawa hindari, tapi misalnya sudah ngantuk benar bang, kada apa-apa juga, kada berdosa, tapi makruh. Nah, makanya kita disuruh diatur waktu kita agar supaya waktu kita itu berberkah. Kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, mereka itu orang-orang terpilih. Kayak pak guringnya diatur. Oh, jam saya ini guring, jam saya ini membaca kitab, jam saya ini makan. Jangan sampai waktu guring makan atau membaca kitab. Nah, atau begawi, jam saya ini begawi, jam saya ini guring. Ada waktu-waktunya. Maka kalau kita atur waktu bujur-bujur, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya barakatul waqt. Berkah di dalam waktu kita. Nah, makanya kita lihat orang-orang yang top, orang-orang yang hebat. Kita lihat guringnya setumat banyak, ada guringnya. Nah, kayak itu. Seperti apa ya? Banyak masih. Nah, dan tidur ini tidak berlaku kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena apa? Karena mereka itu matanya tertutup, akan tetapi hatinya itu masih hadir, kada guring. Kayak kita ini guring tepang sudah. Nah, guring tepang sudah. Nah, berkata Al-Imam Yusuf An-Nabhani, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'sat. Di dalam beliau menceritakan karamat-karamatnya nabi-nabi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani minhu ad-dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani, dan seterusnya. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'sat, kata beliau. Nabi-nabi itu hatinya kada guring walaupun matanya itu tertutup. Nah, kada kayak kita. Dan tidur ini banyak macam-macamnya. Tidur habis subuh. Nah, ini jangan sampai amun kawa. Amunnya pian ngantuk, dasar bujur ngantuk sudah. Kalau ai tahajud benar, tahajud dari jam 12 sampai subuh, tahajud pian nih mengantuk kayak habis subuhnya nih. Nah, kada apa-apa pian guring, kada apa-apa, kada haram, kada. Tapi amun kawa pian atur waktu, bagus, lebih bagus. Dan dimakruhkan tidur habis asar. Dikatakan oleh ulama bahwasanya kalaunya tidur habis asar itu mewarisi gila. Kenapa? Karena habis asar kayak ini kayak kita ini. Ini pembagian rizki rohani. Rohani dan akal termasuk rohani. Amun kita tunjuk akal tu mana? Amun ini otak. Akal tu mana? Akal. Ada kawa ditunjuk. Karena apa? Bersifat rohani. Bersifat tidak nampak. Kayak habis asar nih. Ini malaikat lagi naik turun membawa amal-amal kita. Jadi malaikat ini di dalam hadis itu ta'aqabuna malaikah bil laili wan nahar. Jadi malaikat ini dalam setiap harinya, jadi istilah kitanya tuh setoran
setoran. Ada setoran per hari, ada setoran per tahun. Kalau per tahun itu di nisfu Sya'ban. Makanya kita disuruh menghidupkan nisfu Sya'ban. Soalnya buku kita itu hanyar, buku amaliyah catatan kiri kanan kita nih. Amun kita menghidupkan nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali dan sudah kita lewati, nah itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Nah, tapi ada setoran ngarannya per hari. Nyamannya bahasanya itu setoran. Babila, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Makanya waktu subuh tuh kita disunahkan untuk berwirid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangai wirid apakah? Wirid Imam Nawawi kah? Wirid Abu Bakar Sakran kah? Imam Sakran kah? Nah, kita baca atau pian keadaan juga Yasin Waqiah Tabarak sudah. Jangan sampai kita kada dapat pembagian rezeki. Nah, kalaunya subuh itu rizki zahir, makanya kita dimakruhkan habis guring habis subuh, rizki zahir. Nah, orang ba'amaliyah kita guring, otomatis kada dapat. Makanya orang yang menghidupkan dari subuh sampai isyraq, maka orang tersebut diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala haji dan umrah tamatan yang sempurna. Nah, di sini pembagian rezeki zahir. Alamunnya habis asar pembagian rezeki ruhiyah. Nah, atau batiniyah. Nah, begitu. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Nah, ini beliau ini bermakam di Zambal Tarim. Sidin ini dari karamatnya, selain Sidin ini faqih, ahli fikih, orang alim, ahli ibadah, Sidin ini amunnya guring, amunnya kalaunya tidur tuh kada kau guring, kada kau. Karena apa ujar Sidin? Soalnya kalaunya aku melihat ke kiri, aku melihat neraka. Kalaunya aku melihat ke kanan, aku melihat surga. Nah, sampai beberapa tahun Sidin gitu kada kawa guring. Ini karamatnya walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bepander masalah walinya Allah Subhanahu wa taala itu kada ada habisnya. Karena babuan Sidin itu humul fadail. Merekalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Simtud Durar yang mengarang Maulid Habsyi, ujar Sidin apa? I'rifil haqqi li ahlil haqq. Kenalilah suatu kebaikan, suatu yang pekerjaan yang diridai Allah Subhanahu wa taala dari siapa? Li ahlil haqq, daripada orang-orang yang baik juga. Nah, i'rifil haqq li ahlil haqq wasluk ma'ahum. Akan tetapi selain kita mengenal bahwasanya kebaikan itu dari mereka, kita ini kada berdiam aja. Wasluk ma'ahum, berjalanlah bersama mereka. Dia apa? Di jalan apa? Fi tariqit tuqa min haitsu sara warahum. Yang kita ini berjalan mengikuti mereka, kayak apa caranya? Dengan mengikuti apa-apa yang digawi mereka. Nah, bitori kita min haitsu sara warahum, berjalan kita ini di belakang mereka. Makanya kita harus berguru, belajar, harus berguru. Saya kira kita kada belok, ada salah jalan. Nah, bitori kita min haitsu sara warahum au ta'allaq bihim daim, kata beliau. Atau kita ini kada jua apa ibadat benar, kada, paling kada ta'allaq bihim daim. Kita ini selalu mencintai mereka, selalu rindu kepada mereka, karena rindu mereka bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umpat di belakangnya. Yang salah ini kayak apa? Kita berdiam, kita kada apa-apa, kada pepingkut lawan Sidin. Ini maka jauh. Au ta'allaq bihim daim. Au binaumin illa nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Jadi syarat orang yang tidak batal wudunya dengan duduk tadi ada 4. Intinya asalkan duduknya ini jangan sampai membuat keluarnya sesuatu dari dubur. Nah, yaitu kayak angin,
dan lain-lain. Kemudian as-salisu al-iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati. Nah, yang ketiga yaitu bersentuhannya antara dua kulit laki-laki dan perempuan. Wa yantaqidul lamisu wal malmus, dan batal orang yang menyentuh dan disentuh. Wala yanqudu saghirun aw saghiratun la yustaha, dan kita tidak batal menyentuh kekanakan, baik itu kekanakan laki-laki ataupun perempuan yang kada besyahwat. Wa sya'run wa sinnun wa zufrun, dan menjapai rambut kada batal juga, dan gigi dan kukunya, menjapai kuku binian kada batal. Wa mahramun binasabin aw radha'in aw musaharatin. Nah, dan mahram dengan nasab atau dengan sesusu atau dengan musaharah. Nah, ini insyaallah kita jelaskan nanti. Yaitu syarat ketiga. Nanti ada penjelasannya bagaimana apakah itu mahram. Nah, mahram ini orang yang kada boleh kita kawini. Kemudian yang keempat yaitu pembatal wudu menyentuh kemaluan. Wa halqati duburi bi batinil kaffi wal asabi', menyentuhnya dengan telapak tangan. Wala yantaqidul mamsus, dan orang yang disentuh kada batal. Misalnya nih, ini misalnya aja tukang sunat baudu sidin sebelum bersunat menyunatakan orang. Nah, baudu sidin misalnya kayak nih, orang yang disunat baudu, kalau sidin ampun maaf sudah tua hanya bersunat. Nah, sidin dijapai oleh mantri Allah. Nah, disunatakan sidin, otomatis orang yang disunat kada batal, tapi orang si mantri ini batal wudunya. Nah, kayak itu maksudnya. Wa yanqudu farjul mayyit was-saghir, dan batal kita menyentuh kemaluan mayit dan kekanakan. Nah, menyentuh kemaluannya. Wa mahallul jabbi, dan menyentuh tempat terpotongnya kelamin. Ini nanti jelaskan. Wa zakaru al-maqtu', dan menjapai kelamin yang terpotong. Kalau ini operasi, rami kalau operasi ini haram hukumnya. Mau ubah kelamin itu haram hukumnya. Berbeda seperti khunsa, berbeda, nanti ada penjelasannya insyaallah. Wala yanqudu farjul bahimah walal massu bi ru'usil asabi' wa ma bainahuma, dan tidak batal kita menyentuh kemaluannya binatang, tapi bapak juga kada ada gawian menyentuh kelamin binatang. Ini hukum, masalah hukum. Walal massu bi ru'usil asabi' wa ma bainahuma, dan tidak membatalkan menyentuh dengan ujung-ujung jari. Nah, ujung-ujung jari nanti kita jelaskan. Ini sekira kita masuk dulu, ada yang dibawa gitu. Nah, jadi ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal dengan tidur atau gila tadi, atau mabuk atau pingsan. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan beserta syarat-syaratnya nanti ada. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan. Nanti di mana batas kemaluan laki-laki yang mana, batas kemaluan perempuan yang mana yang membatalkan wudu, nanti kita jelaskan. Soalnya ini rancak sering terjadi di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridho kepada kita, dan mudah-mudahan yang mempunyai hajat di antara kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkatkan penyakitnya, Allah sehatkan dia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dada yang lapang, hati yang bersih untuk istiqamah hadir dalam majlis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimatikan kita dalam husnul khatimah. Wa ala hadhihi wa kama nawahu sabun salih bi niyyati salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة إننا في ديننا وأهل قتل وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وخلاتك علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا من كل عيون واقض عنا كل الديون قبل أن تدين رسول المنون واغفر وسر أنت أقرب من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الصفا ولا الكرم الشرفا ولصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. سبحان الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas kesalahan dan kekhilafannya ulun minta rela, minta ridha, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum